Halo semuanya, kembali lagi di channel Mama Gesa, tempatnya kita membacakan semua cerita dari seluruh dunia. Dari mancanegara ada, dari Indonesia juga ada. Nah, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Pastinya dalam keadaan yang sukses dan sehat dan luar biasa. Oke, pastinya semuanya tidak sabar ya menunggu cerita kali ini. Well, kita masih ada dalam serinya Crazy the Cowl. Hari ini kita akan bercerita tentang si kembar Treetop lagi dengan petualangan di hutan belantara. Judulnya apa nih? Si kembar menolong lumba-lumba berwarna merah muda. Wow, lumba-lumba warnanya merah muda. Ada ya? Oh, pasti ada. Dan di sini Mama Gesa akan membacakan cerita ini untuk kalian semua. So stay tune di sini sampai beberapa menit ke depan. Kita mulai ceritanya ya. Selamat mendengarkan. Si kembar Treetop, petualangan di hutan belantara. Si kembar menolong lumba-lumba berwarna merah muda. Baik, Cressida Cowl. Ada 7 ikan berwarna ungu dalam buku ini. Dapatkah kamu menemukan mereka? Let's find out. And here is the story. Air bergemericik dan bergelombang ketika angin menggulung permukaannya, dan makhluk hidup berenang di bawahnya. Keluarga Treetop telah mengubah mesin waktu mereka menjadi sebuah kapal dan mereka melakukan perjalanan yang jauh. Namun, kali ini mereka bukan kembali ke masa lalu, melainkan pergi jauh ke sungai Amazon di Amerika Selatan. Wow, so far away guys. Si kembar Treetop dan orang tua mereka, Profesor Pablo dan Profesor Penelope, meninggalkan kapal mereka di sisi sungai. Lalu mereka berjalan di pinggiran sungai Amazon yang airnya sedang meluap. Asya sedang mencari jaguar, Alfie sedang mencari ikan piranha, Ted sedang mencari buaya, dan Tulip sedang mencari kuda bertanduk satu. Tulip melihat cahaya kilat berwarna merah muda di air yang keruh. "Lihatlah!" teriak Tulip. "Pasti itu kuda bertanduk satu, warnanya merah muda." "Kuda bertanduk satu tidak berwarna merah muda," kata Ted. "Yang terpenting kuda bertanduk satu itu tidak nyata." "Oh tidak, kamu benar," kata Tulip kecewa ketika dia melihat lebih dekat binatang berwarna merah muda itu. "Itu bukanlah kuda bertanduk satu, tetapi seekor lumba-lumba." "Tetapi lumba-lumba bukan berwarna merah muda juga," protes Ted. "Ini lumba-lumba yang sangat istimewa," Profesor Pablo menjelaskan. "Lumba-lumba sungai di Amazon." "Mereka mempunyai banyak gigi," kata Asya sambil mencatat di buku catatannya. "Itu karena mereka memakan kepiting dan kura-kura, serta ikan," kata Profesor Penelope. "Mereka bukanlah pemilih dalam hal makan." "Aku juga," kata Alfie sambil menyerengai. "Aku suka makan apa saja." Semakin banyak lumba-lumba yang muncul dan mereka sedang bermain, mereka berenang berkeliling beriringan satu sama lain. Salah satu dari mereka sedang makan rumput sungai, dan dia melempar rumput itu ke permukaan air. Yang lainnya menggigit dan memutar ranting kayu, menggerakkan ranting itu sesuai keinginan mereka. "Apa yang sedang mereka lakukan?" tanya Asya. Lumba-lumba jantan sedang mencoba berteman dengan lumba-lumba betina. Namun lumba-lumba betina tidak begitu tertarik. Lalu dia berenang masuk ke dalam sungai. "Lumba-lumba betina sedang mencari makanan karena lapar," kata Asya. "Seperti aku," kata Alfie. "Bagaimana dia dapat melihat segala sesuatu di dalam air?" kata Ted. "Di dalam sungai kan banyak lumpurnya."
Lumba-lumba berburu dengan cara bersuara dan mendengarkan pantulan suaranya, sehingga dia mengetahui keberadaan benda-benda di sekitarnya. Profesor Penelope menjelaskan. Mereka membuat banyak suara dengan menyentakkan lidah dan bersiul. Lalu suara mereka memantul kembali sehingga mereka dapat mengetahui di mana saja letak benda-benda di sekitar mereka. Asya kemudian menggambar di buku catatannya ketika ada bunyi dari atas menarik perhatiannya. Ketika melihat ke atas, dia melihat burung kecil sedang menari-nari di cabang pohon dan mencoba berteman dengan burung betina. Kuak! Dan tiba-tiba burung itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari cabang pohon. Lalu dia pun berkuak ketika terjatuh. Si kembar berbalik dan menertawakan burung tersebut. Namun perhatian mereka bukan hanya pada burung itu. Suara kuak burung itu telah membangunkan buaya kaiman besar yang sedang tidur di sisi sungai. Tidak ada satupun keluarga tritop yang memperhatikan buaya itu karena suaranya seperti suara kayu jatuh. Jeng 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 jeng, jeng 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 jeng. Buaya besar itu bergerak pelan-pelan dan dia terpeleset jatuh ke dalam air. Aduh, dia mendekati lumba-lumba berwarna pink itu, kata Ted. Aku tidak akan khawatir, ujar Profesor Pablo. Lumba-lumba jauh lebih pandai dari buaya, dia akan baik-baik saja. Namun, Ted tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dia mengambil salah satu dayung dari kapal mereka dan menempukannya sekuat mungkin ke permukaan palung sungai. Plung, 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 ada suara dayung. Biur, 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 ada suara air. Sudah pasti lumba-lumba betina berwarna merah muda itu mendengar bunyi dan juga melihat buaya itu. Dia pun dengan cepat berenang masuk ke dalam sungai sebelum buaya itu bisa mendekat. Syukurlah, kata Profesor Pablo. Tindakan yang bagus, Ted. Sebaiknya kita segera kembali ke kapal dan berangkat sebelum buaya berenang menuju ke sini lagi. Malam hari di hutan hujan tropis Amazon, keluarga tritop berkumpul mengelilingi api unggun. Ted mengikatkan kaos di kepalanya sehingga dia tidak bisa melihat kemana dia pergi. Dia sedang membuat suara-suara siulan yang sangat aneh. Apa yang sedang kamu lakukan, Ted? Tanya Asya. Aku akan menjadi orang pertama yang bisa menemukan makan malamku dengan kemampuan mendeteksi dengan suaraku sendiri, kata Ted sombong. Mungkin saja, kata Aisyah tidak terkesan. Namun pada waktu yang sama, kamu baru saja menginjak roti isimu. Jangan khawatir, aku akan memakannya, kata Alfie. Alfie bukanlah pemilih makanan, dia mau makan segala jenis makanan. Baiklah teman-temanku, itu dulu cerita kali ini ya. Wow. Kita akan tambahkan fakta yang ditemukan oleh Asya tentang lumba-lumba berwarna merah muda. Jadi lumba-lumba berwarna merah muda berburu dengan kemampuannya yang disebut ekolokasi. Lumba-lumba sungai di Amazon juga terkenal dengan nama lumba-lumba merah muda karena tubuhnya berwarna merah muda. Lumba-lumba jantan menggunakan batu atau ranting kayu dan rumput untuk menarik perhatian lumba-lumba betina. Baiklah, teman-teman semua, sampai di sini dulu Mama Gesa menceritakan cerita untuk kali ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya yang tidak kalah menariknya. So, tetap stay tune di channel Mama Gesa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa sampai bertemu di cerita berikutnya. Bye-bye.